deskripsi, lalu ada jenis-jenis atau teknik-teknik, dan juga ada komplikasi dari anestesi regional. Anestesi regional dilakukan dengan cara memblokir atau memblok rasa sakit atau rasa nyeri pada sebagian tubuh, sehingga pasien tetap merasa sadar ketika sedang menjalani operasi, hanya saja tidak merasakan sakit atau nyeri di sebagian anggota tubuhnya. Sehingga anestesi regional tidak memenuhi trias anestesi, di mana trias anestesi ada 3. Yang pertama yaitu adalah hipnotik, analgesia, dan juga ada relaksasi otot. Sedangkan untuk anestesi regional sendiri hanya memenuhi 2, yaitu analgesia dan juga relaksasi otot. Anestesi regional dicapai dengan memberikan anestesi lokal untuk menghentikan saraf motorik, sensorik, dan juga otonom di medula spinalis yang bersifat reversibel. Penyuntikan anestesinya yaitu ke dalam ruang subarachnoid di segmen lumbal 3-4 atau di segmen lumbal 4-5. Untuk mencapai ruang subarachnoid tersebut, maka jarum harus menembus kulit di subkutan, lalu menembus ligamentum supraspinosum, intraspinosum, ligamentum flavum, ruang epidural, durameter, dan juga ruang subarachnoid. Terdapat 3 jenis teknik anestesi regional, yaitu pertama adalah teknik anestesi regional SAB atau teknik anestesi regional spinal, lalu yang kedua adalah teknik anestesi regional epidural, lalu yang ketiga adalah teknik anestesi regional caudal. Nah, apa itu anestesi spinal? Anestesi spinal adalah pemberian obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid. Anestesi spinal menjadi pilihan untuk operasi abdomen bawah atau anggota ekstremitas bagian bawah. Teknik anestesi ini populer. Kenapa? Karena sederhana, lalu aman terhadap sistem saraf, konsentrasi obat dalam plasmanya juga tidak berbahaya, serta mempunyai analgesik yang kuat. Tapi pasien masih tetap sadar, dan relaksasi ototnya cukup. Pendarahan luka operasinya juga lebih sedikit, aspirasi dengan lambung juga lebih kecil komplikasinya, lalu untuk pemulihan saluran cernanya juga lebih cepat. Walaupun begitu, anestesi spinal juga memiliki beberapa komplikasi. Komplikasinya dibagi menjadi 2, yaitu komplikasi selama tindakan dan komplikasi pasca tindakan. Nah, untuk komplikasi selama tindakan apa saja? Yang pertama adalah hipotensi, lalu ada bradikardi, lalu ada blok spinal tinggi atau blok spinal total, lalu trauma pembuluh darah, trauma saraf, hingga mual dan muntah. Nah, lalu apa saja komplikasi yang terjadi setelah tindakan atau setelah dilakukan operasi menggunakan anestesi regional? Yang pertama adalah nyeri di tempat atau di bagian tusukan. Yang kedua adalah nyeri di bagian punggung. Lalu ada nyeri di kepala atau PDPH, lalu retensi urin hingga menggigil. Selanjutnya adalah ada anestesi epidural. Nah, apakah anestesi epidural itu? Nah, anestesi epidural adalah blokade saraf dengan menempatkan obat di ruang epidural. Nah, ruangan epidural ini terletak di antara ligamentum flavum dan durameter. Nah, dari teknik anestesi epidural ini ada beberapa komplikasi, yaitu blok tidak merata, depresi kardiovaskular atau yang kita sebut hipotensi, yang ketiga ada hipoventilasi, dan yang terakhir adalah penurunan tekanan darah yang menyebabkan kita mual dan muntah. Nah, selanjutnya ada teknik anestesi kaudal. Apa sih teknik anestesi kaudal itu? Nah, teknik anestesi kaudal ini sebenarnya sama dengan teknik anestesi epidural. Nah, karena teknik anestesi kaudal ini merupakan ruang caudal canalis. Nah, ruang caudal canalis ini merupakan perpanjangan dari ruang epidural. Nah, obat yang ditempatkan terletak di ruang caudalis, yaitu hiatus sacralis. Nah, teknik anestesi caudal ini mempunyai komplikasi yang sama dengan teknik epidural, yaitu 1. Blok tidak merata, lalu ada depresi kardiovaskular atau yang kita kenal hipotensi, lalu hipoventilasi, dan yang terakhir adalah penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan mual dan muntah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Nurtiani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu persiapan alat anestesi regional pada anestesi epidural. Nah, di sini untuk anestesi epidural itu dia terbagi menjadi 2 jarum epidural. Nah, untuk jarum yang epidural yang pertama itu jarum dengan ujung tajam atau kita bisa sebut juga dengan Crawford. Dia itu digunakan untuk pemberian obat-obatan yang dosisnya tunggal. Nah, kemudian untuk jarum yang kedua itu dengan ujungnya Fushu atau bisa disebut juga dengan Tauhi. Dia itu digunakan untuk memandu kateter dalam memasukkan ke ruang epidural. Nah, kemudian untuk jarum ini biasanya ditandai setiap per sentimeternya. Baik, selanjutnya berikut ini ada tahapan dalam prosedur anestesi epidural. Untuk yang pertama yaitu untuk minta pasien duduk dan bersandar ke depan atau berbaring miring dengan lutut ditekuk ke arah dada. Dan kemudian untuk yang kedua sterilisasi area dengan alkohol atau dengan larutan iodin. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jarum suntik akan digunakan untuk memasukkan tabung plastik halus yang disebut dengan kateter epidural ke tulang belakang di dekat saraf pembawa impuls rasa sakit ke otak. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu jarum suntik tersebut kemudian dilepas menyisakan kateter di dalam tulang belakang. Nah, yang kelima, mungkin merasakan sedikit rasa tidak nyaman pada bagian belakang setelah jarum epidural diposisikan dan kateter dimasukkan ke dalam tulang belakang. Nah, kemudian yang keenam yaitu epidural dapat dimasukkan pada berbagai ruas tulang, tergantung pada area tubuh yang membutuhkan penghilang rasa sakit. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu obat pereda nyeri kemudian diberikan melalui kateter. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk menghasilkan efek penuh pada anestesinya. Nah, kemudian untuk yang kedelapan yaitu dada, perut, dan kaki mungkin akan terasa mati rasa pada saat obat-obatan epidural digunakan. Dan kaki mungkin tidak terasa sekuat seperti biasanya. Nah, sementara itu untuk kateter tetap berada di punggung kateter juga dapat digunakan untuk mengalirkan obat pereda nyeri secara manual atau melalui pompa. Hal ini bisa berlangsung selama beberapa jam atau bisa berlangsung selama beberapa hari pada contoh pasien dengan operasi besar. Macam-macam peralatan yang digunakan pada anestesi regional. Yang pertama, peralatan monitor seperti tekanan darah, nadi, pulse oximetri, dan EKG. Yang kedua, peralatan resistensi jarum spinal untuk anestesi spinal. Yang pertama, jarum dengan ujung tajam Quickne Babcock atau jarum spinal dengan ujung pensil atau pensil point with care. Jarum epidural untuk anestesi epidural. Ada 2 jenis jarum epidural yaitu jarum dengan ujung tajam atau Crawford. Biasanya ini digunakan untuk pemberian obat-obatan dosis tunggal. Yang kedua, jarum dengan ujung khusus atau Tony untuk pemandu memasukkan kateter ke ruang epidural. Jarum ini biasanya ditandai setiap sentimeter. Jarum suntik bisa atau biasa atau jarum dengan kateter vena ukuran 20-22 pada pasien dewasa untuk anestesi kauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan Putra. Saya dari kelas A2. Di sini saya ingin menjelaskan peralatan-peralatan apa saja yang akan digunakan untuk regional anestesi SAB atau spinal. Itu ya berupa monitor standar, yang dimana itu terdiri dari EKG, tekanan darah, dan pulse oximetry. Selanjutnya itu kita mempersiapkan obat dan alat resusitasi, yang dimana itu ada oksigen, bagging, section, dan site intubasi. Setelah itu terpasang akses intravena untuk pemberian cairan dan obat-obatan.
Selanjutnya itu kita menggunakan sarung tangan dan masker steril, yang dimana sarung tangan tersebut untuk agar tetap steril, karena kita berkontak langsung dengan pasien dan memegang alat-alat yang steril pada ruang operasi. Setelah itu kita memperlengkapkan desinfeksi dan look steril. Dan selanjutnya itu kita menggunakan obat anestesi lokal untuk injeksi spinal dan infiltrasi lokal kulit dan jaringan subkutan. Setelah itu kita menggunakan jarum spinal, ya, yang dimana jarum spinal tersebut mempunyai dua pilihan. Yang pertama itu jarum ultramatic atau pencil point, dan traumatic atau biasa disebut dengan cutting point, yang dimana jarum tersebut berfungsi untuk menusuk di bagian tulang lumbar atau tulang bagian belakang. Dan selanjutnya itu yang terakhir itu kasap penutup steril. Nah, terima kasih. Itulah peralatan alat-alat yang akan digunakan saat regional anestesi atau SAB atau spinal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anestesi umum sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyeri pada pasien operasi dan sekaligus menghilangkan kesadaran pada pasien. Ya, anestesi umum sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menghilangkan kesadaran pada pasien, yang kedua untuk sebagai relaksasi otot, dan yang ketiga yaitu sebagai analgesi. Biasanya ketiga tujuan ini disebut dengan trias anestesi yang sudah diketahui tersebut. Dan anestesi umum sendiri memiliki 3 teknik. Yang pertama yaitu ada teknik anestesi intravena, yang kedua ada teknik anestesi inhalasi, yang ketiga yaitu ada teknik anestesi umum imbang. Untuk yang pertama yaitu teknik anestesi intravena. Untuk teknik anestesi intravena sendiri itu dia pengertiannya adalah suatu tindakan atau pemberian obat anestesi melalui pembuluh darah vena langsung. Jadi obat-obatan seperti ketamin, lalu fentanyl, ada atropin sulfat, lalu ada atrakurium. Itu biasanya obat-obat tersebut langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena. Itu guna untuk menghilangkan kesadaran serta untuk menghilangkan rasa nyeri saat intraoperasi seperti itu. Dan untuk anestesi intravena sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada anestesi intravena klasik, yang kedua ada anestesi intravena total, yang ketiga ada anestesi intravena neurolopati seperti itu. Yang pertama yaitu ada anestesi intravena klasik. Biasanya anestesi intravena klasik ini dia menggunakan obat-obatan atau kombinasi obat itu dengan ketamin hidroklorida dengan obat-obatan sedatif seperti itu. Dan di sini dia yang kedua itu dia anestesi intravena total. Biasanya anestesi intravena total ini dia menggunakan kombinasi obat-obatan anestesi yang ada efek hipnotik, lalu analgesik, dan ada efek relaksasi otot atau trias anestesi tadi. Dan yang terakhir itu ada anestesi intravena neurolopati. Biasanya anestesi yang ketiga ini, neurolopati, itu dia menggunakan obat-obatan neurooptik dengan obat-obatan analgetik opioid seperti itu. Lalu berbeda lagi dengan anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi adalah suatu tindakan anestesi, yaitu dengan memberikan cairan atau uap atau gas ke dalam sistem pernafasan pasien, yaitu dibantu dengan mesin anestesi. Dan obatnya juga pasti berbeda, itu seperti ada isofluran, lalu ada sevofluran, ada enfluran, halotan, ada nitros oksida. Seperti itu nanti akan dihirup oleh pasien melalui sungkup muka atau max, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada anestesi umum imbang. Nah, anestesi umum imbang yaitu adalah suatu tindakan anestesi yang mencakup ketiga trias anestesi tersebut. Seperti itu. Dari anestesi umum sendiri yang sudah diketahui pastinya saat intraoperasi ataupun pasca operasi memiliki komplikasi seperti itu. Komplikasi-komplikasi yang kemungkinan terjadi, yang pertama itu saat intraoperasi. Intraoperasi itu saat tengah-tengah operasi. Jadinya komplikasi yang kemungkinan terjadi yang pertama itu dia saat pemasangan laringoskop. Pemasangan laringoskop itu
menimbulkan suatu trauma. Trauma apa saja itu ada trauma bibir, lalu trauma giginya juga bisa tanggal seperti itu, ada trauma trakea dan trauma tonsil seperti itu. Lalu yang kedua itu biasanya saat terjadi pemasangan pipa ETT atau endotrakeal. Nah, di mana pemasangan pipa ETT ini dia menimbulkan suatu komplikasi, yaitu bisa saja terjadi sumbatan jalan nafas seperti itu, atau adanya cairan, sekresi atau darah di dalam pipa endotrakeal tersebut. Lalu yang ketiga itu yang berhubungan dengan obat-obatan anestesi. Nah, yang berhubungan dengan obat-obatan anestesi biasanya itu dia ada hipoksia, lalu ada hiperglikemi, hipoglikemi, lalu tekanan darahnya pasti naik turun, lalu ada hipovolemik, lalu ada hipervolemik, hipotermia, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada resiko komplikasi aspirasi. Nah, aspirasi sendiri itu dia berhubungan dengan sekresi atau darah seperti itu. Selain itu, komplikasi-komplikasi yang terjadi kemungkinan bisa terjadinya suatu infak miokard atau iskemik jantung seperti itu. Selanjutnya yaitu mesin anestesi. Nah, untuk fungsi mesin anestesi sendiri ialah menyalurkan gas atau campuran gas anestesi yang aman ke rangkaian sirkuit anestesi yang kemudian dihisap oleh pasien dan membuang sisa campuran gas dari pasien. Nah, untuk rangkaian mesin anestesi ini sangat banyak ya teman-teman, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang diatur oleh komputer atau sudah menggunakan mesin. Nah, mesin yang aman dan ideal ialah mesin yang memenuhi persyaratan. Untuk syarat-syarat mesin yang baik dan benar yaitu dapat menyalurkan gas anestetik dengan dosis yang tepat, ruang rugi atau dead space minimal, pengeluaran CO2 dengan efisien bertekanan rendah, lalu kelembapan terjaga dengan baik, lalu untuk penggunaannya sangat mudah dan aman. Sumber O2 dan NO2 dapat tersedia secara individual menjadi satu satuan mesin anestetik atau dari sentral melalui pipa-pipa. Nah, rumah sakit besar biasanya menyediakan N2O dan juga O2 dan udara tekanan secara sentral untuk dialirkan ke kamar bedah sentral, kamar bedah rawat jalan, ruang obstetrik, dan lain-lain. Untuk komponen dasar dari mesin anestesi terdiri dari alat pantau tekanan gas atau pressure gauge untuk mengetahui tekanan gas pasok. Nah, untuk katup penutup tekanan gas atau pressure reduce valve untuk menurunkan tekanan gas pasok yang masih tinggi. Nah, sesuai karakteristik mesin anestesi, meter aliran gas atau flow meter dari tabung kaca untuk mengatur aliran gas tiap menitnya. Nah, penguap cairan anestesi atau vaporizer dapat tersedia 1-4. Untuk lubang keluar campuran gas atau common gas outlet biasanya berdiameter standar. Kendali oksigen darurat atau oksigen flash control untuk keadaan darurat yang dapat menyalurkan oksigen murni sampai 35-37 liter per menit tanpa melalui meter aliran gas. Mesin anestesi sebelumnya digunakan harus diperiksa apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk beberapa petunjuk yang harus diperhatikan yaitu periksa mesin dan peralatan yang berkaitan secara visual, apakah ada kerusakan atau tidak, apakah rangkaian sambungnya sudah benar, lalu periksa alat penguap atau vaporizer apakah sudah terisi obat dan penutupnya tidak longgar atau bocor. Lalu periksa apakah sambungan silinder gas atau pipa gas ke mesin sudah benar. Periksa meter aliran gas atau flow meter apakah berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu periksa aliran gas O2 dan juga NO2. Di sini kami akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi. Yang pertama yaitu scope yang terdiri dari stetoskop dan laringoskop. Stetoskop digunakan untuk mengetahui apakah ETT masuk ke dalam paru-paru atau saluran pencernaan. Sedangkan laringoskop yaitu alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Untuk laringoskop sendiri terdapat dua, yaitu laringoskop dewasa yang biasa disebut dengan laringoskop Macintosh dan laringoskop anak yang biasa disebut dengan laringoskop mayor. Selanjutnya yaitu tube yang terdiri dari ETT dan LMA.
ETT berfungsi dalam membantu pernafasan pasien selama intubasi atau anestesi atau pasien dengan penggunaan ventilator. Untuk ETT sendiri terdapat dua macam, yaitu ETT kinking dan non-kinking. Untuk ukurannya sendiri, untuk usia prematur menggunakan ukuran 2,0 sampai dengan 2,5. Untuk neonatus ukuran 2,5 sampai 3,5. Untuk usia 0,5 sampai dengan 1 tahun menggunakan ukuran 3,0 sampai 3,5. Untuk usia 1 sampai 4 tahun menggunakan ukuran 4,0 sampai 4,5. Untuk usia 4 sampai 6 tahun menggunakan ukuran 4,5 sampai 5,0. Untuk usia 6 sampai 8 tahun menggunakan ukuran 5,0 sampai 5,5. Untuk usia 8 sampai 10 tahun ukuran 5,5 sampai 5,0. Usia 10 sampai 12 tahun menggunakan ukuran 6,0 sampai 6,5. Untuk usia 12 sampai 14 tahun ukuran 6,5 sampai 7,0. Untuk dewasa wanita itu ukuran yang digunakan yaitu 6,5 sampai dengan 8,5, sedangkan dewasa pria yaitu 7,5 sampai dengan 10. Untuk LMA yaitu laryngeal mask airway adalah alat untuk mempertahankan jalan napas paten tanpa intubasi trakea. Untuk ukurannya sendiri yaitu ukuran 1 untuk berat badan kurang dari 5 kg dengan volume balon 4 mili. Ukuran 1,5 untuk berat badan 5 sampai 10 kg dengan volume balon 7 mili. Untuk ukuran 2 yaitu untuk berat badan 10 sampai 20 kg dengan volume balon 10 mili. Untuk ukuran 2,5 digunakan pada pasien dengan berat badan 20 sampai 30 kg dengan volume balon 14. Ukuran 3 pasien dengan berat badan 30 sampai dengan 50 kg dengan volume balon 20. Ukuran 4 pasien berat badan 50 sampai dengan 70 kg dengan volume balon 30, dan ukuran 5 untuk pasien dengan berat badan lebih dari 70 kg dengan volume balon 40 mili. Yang A-nya yaitu airway. Nah, yang OPA dulu. Nah, OPA ada pemasangan orofaringeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan orofaringeal tube melalui rongga mulut ke dalam paring. Nah, selanjutnya ada NPA, yaitu digunakan untuk tindakan pemenuhan oksigen yang dipasang melalui hidung. Selanjutnya ada face mask, yaitu alat bantu pernapasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, berkatup dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Nah, ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernapasan pasien yang henti napas atau napasnya tidak adekuat. Nah, tujuan dilakukan bantuan nafas dengan ambu bag ini memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernapasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen serta menjamin pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang terjadi di paru-paru secara normal. Yang T-nya ada plester. Nah, berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Alat anestesi selanjutnya yaitu introducer. Introducer sendiri terdiri dari dua alat, yaitu stylet dan juga mergil forceps. Stylet digunakan untuk mempermudah masuknya ETT ke dalam trachea. Pada beberapa anatomi manusia terdapat trachea yang sedikit ke atas, sehingga jika tidak menggunakan stylet maka akan lebih sulit dalam mengarahkan pipa ETT tersebut. Jika menggunakan stylet, maka ETT lebih keras sehingga lebih mudah untuk diarahkan ke dalam trachea. Yang kedua yaitu mergil forceps. Mergil forceps adalah alat yang digunakan untuk mempermudah masuknya ETT ke dalam trachea. Mergil forceps digunakan setelah mulut dibuka menggunakan laryngoskop. Alat selanjutnya yaitu konektor. Konektor ada beberapa macam, dan konektor digunakan untuk menyambungkan face mask atau ETT dengan mesin anestesi. Konektor ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada konektor tipe Y dan juga tipe C.
Konektor tipe Y dan C ini digunakan pada mesin anestesi yang input dan output gasnya itu terpisah. Kemudian yang kedua ada tipe satu arah. Tipe satu arah ini dapat digunakan pada mesin anestesi yang input dan output gasnya sudah menjadi satu. Alat selanjutnya yang terakhir yaitu suction. Suction digunakan untuk membersihkan sekret baik sebelum maupun sesudah intubasi. Suction sendiri harus disiapkan mesin dan juga selangnya. Selang suction sendiri ada beberapa macam, disesuaikan menurut kebutuhannya.